Halo teman-teman semuanya, beserta Bapak dosen I Gusti Alit Suputra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Saya sendiri, Nima Delusi Naftadewi, NIM 4375, absen 7, dan teman saya, I Gede Diva Ariana Wiryakusuma, NIM 4383 dengan absen 11, dan yang terakhir ada Dewa Ayu Emma Sri Artati dengan NIM 4422 dengan absen 30. Adapun subpokok bahasan yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama ada pengertian negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Yang kedua, jenis negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, ada fungsi negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, ada strategi negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Yang kelima, ada hambatan negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, ada contoh kasus negosiasi. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, pengertian negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lobby sendiri memiliki banyak arti. Lobby bisa dikatakan sebagai ruang di dekat pintu masuk seperti hotel, bioskop, dan lainnya yang dilengkapi dengan beberapa perangkat meja kursi sebagai ruang duduk atau ruang tunggu. Lobby adalah pendekatan yang dilakukan agar terjadi kerjasama antar kita dengan sasaran lobby, dan itu kegiatan melobi adalah suatu bentuk pendekatan yang tidak resmi. Sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kita dengan sasaran lobby untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi juga adalah proses untuk menyelesaikan perbedaan secara bersama-sama. Masing-masing pihak ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka. Tidak ada gunanya memulai negosiasi jika pihak yang satu mempunyai keyakinan bahwa posisi pihak lain sama sekali tidak dapat diubah. Yang kedua, ada jenis-jenis negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Jenis-jenis negosiasi ini ada dua, berdasarkan gaya dan pendekatan dalam proses negosiasi, dan ada juga berdasarkan situasi, jumlah negosiator, serta berdasarkan untung dan ruginya. Yang pertama, jenis negosiasi berdasarkan gaya dan pendekatan dalam proses negosiasi. Yang pertama ada berorientasi pada bargaining. Jenis ini merupakan sebuah bentuk negosiasi yang menggunakan pendekatan yang digunakan oleh para komunikator yang kompetitif. Yang kedua, ada orientasi kalah-kalah, di mana dalam prosesnya pihak yang bernegosiasi mengabaikan kemungkinan menjadi pemenang, sehingga dalam pendekatan ini pihak yang bernegosiasi jadi pecundang. Yang ketiga, ada negosiasi dalam bentuk kompromi, yakni pengambilan pilihan yang didasari oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah atau menang, atau mengandung risiko kalah menang, maka jalan tengah yang dipilih adalah kompromi. Yang keempat, ada negosiasi yang berorientasi menang-menang yang disebut juga pendekatan kolaboratif. Pemecahannya dapat dicapai dan memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kuncinya terletak pada bagaimana cara menemukan solusi menang-menang yang membuat masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Yang kedua, ada jenis negosiasi yang dibedakan berdasarkan situasi, jumlah negosiator, serta berdasarkan untung dan ruginya. Yang satu ada negosiasi formal. Negosiasi ini adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Yang kedua ada negosiasi informal. Negosiasi ini yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum.
Yang ketiga, ada negosiasi dengan pihak penengah, di mana negosiasi yang dilakukan oleh 2 atau lebih pihak negosiator sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Yang keempat, ada negosiasi kolaborasi. Jenis negosiasi ini seluruh pihak yang terlibat menyuarakan pendapat dan keinginannya sehingga terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Yang keenam, ada negosiasi dominasi. Jenis negosiasi ini akan menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak banyak mendapatkan keuntungan. Yang ketujuh, ada negosiasi akomodasi. Negosiasi ini setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan yang terakhir, ada negosiasi loss adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ada 3 jenis lobby, yakni yang pertama ada lobby tradisional. Pelobi mendekati pengambilan keputusan. Contoh dari lobby tradisional ini adalah CEO MNC Group, Haritano, melakukan perbincangan dengan tokoh ormas Islam dalam pelaksanaan Miss World 2013 di Indonesia. Yang kedua ada lobby akar rumput. Contoh dari lobby akar rumput ini yaitu PT Sempurna memberikan argumen kepada pemerintah melibatkan nasib para petani rokok dalam kasus memperketat regulasi rokok. Dan yang terakhir ada lobby Political Action Committee atau komite-komite yang dibentuk perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di pemerintah. Contoh dari lobby Political Action Committee anggota DPR dari PT Royston bertugas mencari para pro dan kontra dalam menanggapi regulasi pemerintah baru mengenai rokok di Indonesia dan menyelipkan statement perokok dari beberapa orang di pemerintahan media. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Fungsi negosiasi. Negosiasi berfungsi sebagai sarana tawar-menawar atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Selain itu, negosiasi berfungsi sebagai sarana untuk mencoba mengakhiri perselisihan yang berarti dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mempengaruhi sejumlah pihak. Sedangkan fungsi lobby sendiri yaitu adalah untuk melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambil keputusan, di antaranya membangun koalisasi dengan organisasi-organisasi lain, mengumpulkan informasi, dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang memiliki posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Selanjutnya ada strategi lobby dan negosiasi. Strategi lobby mencangkup yang pertama ada prioritas, lokasi dan waktu akan tergantung pada siapa yang melobi. Posisi, keadaan psikologis dan sosiografis, keuangan, waktu, dan lokasi semuanya relevan. Yang kedua ada buat argumen, dan yang ketiga ada membuat konsep dan rekomendasi. Lalu untuk strategi negosiasi, untuk mencapai hasil negosiasi yang diinginkan, pihak lawan sering menggunakan berbagai strategi dalam proses negosiasi. Negosiator sering menggunakan strategi berikut. Yang pertama ada buat agenda. Tahti ini harus digunakan untuk memberikan waktu kepada pihak yang bersengketa untuk membahas setiap masalah secara bergilir dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atas seluruh paket negosiasi. Yang kedua ada menggertak. Taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui mitra negosiasi dengan mendistorsi realitas yang ada dan menciptakan citra yang tidak benar. Yang ketiga ada tetapkan tenggat waktu. Taktik ini digunakan ketika salah satu pihak yang bernegosiasi
ingin mempercepat penyelesaian proses negosiasi dengan memberikan tenggat waktu kepada pihak lain untuk segera mengambil keputusan. Yang keempat ada tati anak baik, anak nakal. Tati ini digunakan untuk membuat angka buruk dan baik di satu sisi pihak yang bernegosiasi. Karakter jahat ini berperan menindas orang lain sehingga pendapatnya selalu ditolak oleh orang lain. Tetapi karakter baik ini menjadi lawan yang dihormati oleh orang lain karena kebaikannya. Dengan kata lain, pendapat yang diberikan harus menetralkan pendapat orang yang jahat dan dapat diterima mitra negosiasi. Hambatan negosiasi dan lobi dalam komunikasi. Ada hambatan tertentu untuk negosiasi dan melobi, karena ada banyak teknik dan strategi yang berbeda untuk negosiasi dan melobi perusahaan. Negosiator perlu mempelajari dan menguasainya. Sangat penting bagi dua orang yang bercakap-cakap untuk berbagi ide, pendapat, dan pemahaman yang sama agar tidak ada hambatan dalam percakapan. Terdapat contoh kasus negosiasi, yaitu seperti tragedi Sukhoi. Asuransi dari Sukhoi masih dinegosiasi PT Trimarga Rekatama, agen penjualan pesawat Sukhoi di Indonesia, masih melakukan negosiasi dengan pihak Sukhoi Rusia terkait besaran klaim asuransi untuk para korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di lereng Gunung Salak, Bogor, Rabu 9 Mei 2012. Berikutnya juga terdapat contoh kasus dari lobby atau lobbying kasus pilkada pada tahun 2000 sekitar bulan April di salah satu kabupaten di Pulau Sumatera melangsungkan pesta demokrasi, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati daerah setempat. Berbagai pendekatan dilakukan mulai dari lobby ringan dengan memberikan bingkisan lebaran kepada para anggota dewan sampai dengan perundingan yang berat seperti money politik yang bervariasi one man 200, one man one car, pilih kuda atau kujang. Melakukan pendekatan paksa, yaitu memboyong anggota dewan yang diperkirakan akan memilih calon lainnya kalau tidak boleh dikatakan mengkerengkeng, yang dikenal dengan istilah serangan fajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok 5. Saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi, 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 Om.